juga udah siapin satu gelas yang udah nggak kepake di rumah, tinggal aku simpan aja di atas loyang. Tuang adonan martabak di atasnya sampai menutupi loyang. Oh, bikin martabak tengahnya bolong. Kreatif. Martabak donat namanya. Yang kosong, kalau udah tinggal diambil lagi aja si bagian gelasnya ya. Tadi di rumah aku masih punya sisa potongan martabak. Tenang, Bos. Itu gelas fungsinya apa, Lex? Gak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Iya, Kayaknya gua yang nggak ada fungsinya di sini. Lah kenapa? Ngapain gua react yang kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Larik di channel kebanggaan kita semua, channel kebanggaan bangsa Indonesia, channel kebanggaan bangsa Laos, dan channel yang dibenci oleh bangsa Jin. Oke, seperti biasa ya, gua bakal react Bos. Apa sih? Kan ini lagi syuting, lagi pembukaan loh. Lu nanti bakal dapat bagian ngomong. Ntar dulu, sabar. Tapi gua gak bangga sama channel ini. Apaan? Masa ngerekam pakai HP jadul? Jangan disebut anjing. Masih jauh dari kebanggaan bangsa Indonesia. Emang Itu lihat video pakai HP apa? ini video buat video. Beli Pipo kapan? 2020. Terus Kamera Infinix. tahun berapa? Gua beli tahun 2021. Emang miskin lu? Sedih anjir. Tapi nggak apa-apa. Ini channel akan berkembang terus. Buktinya sekarang ada progres. Sehari udah 5 subscribe. Asalnya 1 subscribe, sekarang udah 5 subscribe. Berarti ini channel bakal melesat ya. Walaupun ini kursinya adalah kursi bakso ya, tukang bakso. Tapi nggak masalah. Nanti kalau close the door ke sini, dia di Kobozer ke sini ya, investasi. Ini harga kursi jadi 1 juta. Wah, punya bos emang gila. Ini background nggak ada nih. Background pakai kain kiloan yang kayak gini nggak ada. Malah dibongkar sama sendiri. Tenang aja lu sabar ya, sabar berproses. Itu sangat sangat nikmat ya. Hasilnya nanti menikmati hasilnya sangat nikmat ya. Tenang, sabar. Iya udah. Bisa Diam. gila gua di sini. Nang bangke. Oke ya, gua bakal react ya. Seperti biasa gua bakal react dan mengangkat satu tema. Ini temanya sangat spesial karena ini bulan Ramadan ya. Biasanya sebelum maghrib itu orang-orang pada masak nih ya. Iya, yang kagak punya uang pada masak. Kalau yang punya uang mah beli di luar anjir. Tapi gini, ini masak ini kalau kalian bingung menunya mau masak apa, tonton nih. Ini ya, konten yang ini tonton nih, channel yang khusus ini nih ya. Tayangan episode ini khusus episode ini tonton karena ini gua bakal ngangkat satu tema tentang menu masakan. Waduh, jadi ini kalau udah menyangkut menu masakan nggak ada tuh yang namanya emosi. Iya bener. Nggak ada. Yang bikin emosi kan di dunia masak cuman Chef Juna. Bikin emosi emak-emak itu mah. Iya. Oke ya, makanya pantengin sampai akhir ya, sampai akhir, jangan setengah-setengah biar dapat barokahnya. Oke, kita mulai aja langsung tanpa basa-basi lagi. Kita mulai ke video pertama, saksikan. Punya buah rambutan yang gedenya itu lebih gede dari Lu denger tadi buah apa? Buah mangga. Buah mangga. Oh, gua yang salah dengar berarti. Iya, gua yang kaki salah dengar. aku. Kaget banget pas aku unboxing, dagingnya tebel-tebel. Udah gitu jadinya aku inisiatif buat goreng rambutan ini supaya lebih matang. Udah masalahnya buat buah digoreng pula. Iya, ini baru awal Lex. Perjalanan masih panjang. Iya, gua nggak paham nih nanti kedepannya bakal gimana nih. Tenang dulu bos. Tenang ya, mungkin ini enak ya. Tenang, makanya sabar. Iya. Pas digoreng, aku kira bakal meledak-ledak, tapi ternyata dia udah bersahabat sama minyak panas. Terus aku coba matengin aja sampai ke seluruh sela-selanya, dan kalau udah mateng tinggal aku angkat aja dan tiriskan dari minyak. Setelah ditunggu sampai dingin, aku bakal simpen di atas talenan, terus bagian dagingnya bakal aku ambil. Aku nggak cuma goreng satu, tapi aku juga matengin dua-duanya. Kalau udah, sekarang aku masukin ke dalam tempat dan aku bakal ancurin sehancur mungkin. Ini aku lagi ngebohong ya guys, sebenarnya di balik layar aku ngancurinnya pakai alat chopper. Ngebohong tapi jujur. Bagus. Ya zaman sekarang kan gitu.
Nah kalau udah aku masukin ke dalam cetakan panci 4, tinggal aku ratain aja supaya nggak ada yang bolong di dalam pancinya. Kalau udah, aku bakal taburkan 740.000 butir gula pasir per masing-masing buletan. Setelah dimasukin, karena dia nggak nyaman di tempat yang kecil, jadi aku bakal tuang lagi supaya mereka lebih mudah untuk bersilaturahmi. Nggak nyaman. Mangganya nggak nyaman di tempat itu. Ya kasihan, protes mangganya. Asal mangganya. Dia pengen silaturahmi aja. Gabung. Biar dapat barokah. Sabar. Iya, Bos. sabar. Tenang. Masih puasa gua. Iya, sabar. Allahu Akbar. Masak hingga belebek-belebek kayak gini sambil diaduk-aduk. Kalau teksturnya udah kental, ini tandanya udah kita bisa masukin ke dalam wadah. Tapi perjalanan masih belum usai. Berhubung di rumah token listrik habis, jadi aku bawa aja ke tukang martabak dan aku minta dikasihin adonan kayak gitu. Karena aku nggak bisa masaknya, jadi aku minta tolong si abang buat masakin ini jadi menu yang paling enak. Karena aku nggak bisa masaknya, minta tolong ke abangnya. Sekarang yang repot tukang abang ini nih, abang martabak. Ini aja belum beres nih, dia sama dirinya sendiri aja belum beres, udah mau ngerepotin orang aja loh. Istighfar, Bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku takut banget adonan ini susah dibalik, tapi ternyata pas dituang ke dalam loyangnya itu adonannya bisa jadi mengembang. Sambil nunggu adonannya mateng, aku juga udah siapin satu gelas yang udah nggak kepake di rumah, tinggal aku simpan aja di atas loyang. Tuang adonan martabak di atasnya sampai menutupi loyang. Oh, bikin martabak tengahnya bolong. Kreatif. Martabak donat namanya. Yang kosong, kalau udah tinggal diambil lagi aja si bagian gelasnya ya. Tadi di rumah aku masih punya sisa potongan martabak. Tenang, Bos. Itu gelas fungsinya apa, Lex? Gak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Iya, Kayaknya gua yang nggak ada fungsinya di sini. Lah kenapa? Ngapain gua react yang kayak gini? Tolol kayaknya gua nih. Astagfirullahaladzim. Sabar. Terus aku bawa aja dan aku minta tolongin buat ditaburin sebagai topping. Taburkan potongan mangga sampai merata. Kalau udah aku bakal kasih sedikit gula pasir karena mangganya udah manis ya. Dan ini hasil martabak yang tadi sebelumnya udah dikasih pakai selai mangga. Teksturnya itu beneran mirip banget sama kue cubit. Pas lihat yang potongan mangga, aku bener-bener jadi ngiler banget dan aku bingung mau makan yang mana. Ini martabak dua-duanya beneran premium banget. Buat yang mangga sengaja diolesin pakai margarin dan yang satunya nggak pakai karena dia teksturnya itu setengah matang. Kalau sudah dioles, tinggal kita potong aja menjadi dua bagian. Terus masing-masing bagiannya tinggal kita kasih aja parutan keju. Buat yang satu lagi juga cuma pakai taburan keju. Lanjut yuk, tinggal kita tambahin susu kental manis. Setelah itu tinggal kita potong-potong deh. Pas lagi dipotong-potong, ini yang selai mangga beneran teksturnya itu lumer banget. Sampai-sampai pas lagi motong ada yang nyomot-nyomot kayak gitu. Dan katanya rasanya itu enak banget dan mirip sama kue cubit. Nah, rasa martabak dengan potongan mangga ini katanya itu enak banget juga dan kerasa banget si potongan mangganya. Ini kayak martabak normal biasanya. Kayak martabak normal biasanya. Yang kagak normal itu mbaknya. Sabar, Lex. Nah, gitu sabar. Gua pengen tetap puasa, Lex. Ingat dosa. Puasa iya. Moga aja pahalanya tidak berkurang, Lex. Insya Allah iya. Sabar. Masih ada lagi ya videonya ya. Masih banyak. Bismillah. Setelah kepergian nenek, aku jadi kangen banget sama menu yang pernah dia bikin. Bikinannya itu Sekarang setelah kepergian nenek, ya berarti ini menu bikinan neneknya. Berarti neneknya yang ngajarin. Dianya kayak gini. Ini nenek sama cucu nggak ada bedanya nih. Jangan sampai bilang lu, nenek lu bilang nanti di akhirat, nanti ditanya malaikat, lu dapat menu dari mana nih? Ini dapat menu dari Adam Hawa. Jangan sampai bilang gitu anjir. sangat bersejarah di keluarga dan aku sampai nggak bisa lupa. Berhubung nenek zaman dulu tinggal sebatang kara, jadi dia pakein bahan-bahan yang sederhana. Untung aja di dalam kulkas aku masih punya 4 butir telur yang ternyata telur-telur ini tinggal dipakein susu aja. Terus tinggal dipisahin aja kuning telurnya dan kata nenek kuning telur ini jangan sampai pecah. Tuang susu dan putih telur ke dalam panci. Gimana ya Lex ya? Kayaknya kita
lebih memilih puasa kita aman deh. Tapi bos, Ini kayaknya udah hati ini nggak tahu ya, bergejolak aja ini hati ini. sabar dulu bos. Ingat subscribe. Iya ya, demi subscriber ya. Astagfirullahaladzim. Nah gitu Nggak kuat Lex. istighfar. Iya, bulan puasa emang penuh ujian Lex. Emang iya. Ya udah gua lanjutin aja dah. Kemudian diaduk-aduk pakai saringan kayak gini, jangan sampai pakai centong ya. Kalau udah, kata nenek, campurin lagi kuning telurnya dengan putih telurnya supaya mereka bisa bersilaturahmi Buat apa dengan pakai baik. saringan? Sambil disaring aja supaya tidak ada yang menggerinjil. Lanjut, tinggal kita biar campurkan nggak aja semua bergerinjil. bahannya. Tambahkan 3 tetes pewarna makanan sesuai dengan selera aja. Aku pakai warna biru, kemudian tinggal aku masukin aja ke dalam plastik es. Pakai pewarna biru Lex, tapi jadinya coklat. Iya, salah paham itu mah. Astagfirullah. Tuang perlahan sampai kuat beneran ini. penuh. Kalau misalnya susah ngiket, sekalian aku mau kasih tips and trick gimana caranya ngiket biar nggak tumpah kemana-mana. Cukup pakai tali rapia kayak gini. Terus kalian bisa lihat tips and trick yang aku lakuin sekarang. Tinggal ditarik aja. Setelah ini plastik baru es ilmu nih. terikat, Ini aku baru bakal ilmu. simpan di dalam piring. Terus aku tambahkan sedikit air dan aku bakal balik-balikin supaya mereka merata. Tutup dengan piring, kemudian aku balikin perlahan supaya dianya nggak tumpah-tumpah. Dan ternyata dia berubah jadi gula pasir sebanyak 70.431 miliar butir gula pasir. Sekarang dia mau jadi pesulap. Oh kayak Rihanna ada Iya. secret mungkin. Dari masak ke pesulap. Nggak apa-apa, terserah dia aja udah. Asal dia bahagia. Anjing. Kayaknya gua nyesel deh. Yang dimasak aja hingga menjadi karamel kayak gini, kemudian diaduk-aduk dengan perlahan. Tambahkan 400 ml air yang sudah dididihkan sambil diaduk-aduk. Setelah itu tinggal kita dinginkan. Masih di dalam panci rebusan yang berbeda, aku bakal taruh loyang yang anti panas kayak gitu. Terus tinggal aku tuang margarin, cairkan. Setelah itu aku bakal siapkan telur dan juga susu yang sebelumnya aku masukin ke dalam buat apa plastik pakai es. plastik? Tinggal aku keluarin lagi. Di atasnya aku simpan saringan dan aku bakal tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang dan 130 gram tepung tapioka. Buat apa Campurkan pakai dengan 1 penyaring, sendok teh anjing? baking powder dan juga setengah sendok teh baking soda. Aduk adonannya sampai menyatu seperti ini. Kemudian kita tuang air gula karamel yang sebelumnya udah aku bikin. Tuangnya sedikit demi sedikit ya sampai tahap ketiga. Lanjut yuk, kalau semua bahannya tercampur, aku juga bakal tuang lagi margarin yang udah aku lelehkan. Margarin ini aku pakai sebanyak 130 gram ya. Lanjut, tinggal kita olesi aja loyang dengan margarin. Buat cara olesnya, kalian boleh oles pakai tisu, pakai koas, atau juga pakai tangan kayak yang aku lagi lakuin sekarang. Taburkan loyang dengan tepung terigu hingga merata ke seluruh permukaannya. Setelah ini, tinggal aku masukin aja adonan yang sebelumnya udah aku bikin. Terus kita tuang pelan-pelan aja ya. Panaskan oven, kemudian tinggal kita panggang aja kurang lebih selama 50 menit dalam suhu 200 derajat Celcius. Nah, buat Yakin suhunya bener itu nih. bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing di rumah ya. Nah, ini dia bolu sarang semut yang udah aku bikin. Teksturnya beneran Bener. super duper pas. Manisnya juga Enak nggak ini lebay. kayaknya nih. Aku cuma pakai gula sebanyak 380 gram dan kalian boleh sesuaikan aja. Kalau yang suka manis bisa dilebihin. Selamat mencoba ya. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DEBM aja. Kagak usah. Kayaknya gua nggak sanggup deh Lex buat ngelanjutin Lex. Ah kenapa? Daripada puasa gua batal Lex. Ya juga sih. Ya nggak apa-apa Lex. Gua mau pengen amanin dulu jantung gua udah cukup di sini aja. 2 momen aja nih DBM ini ngeluarin videonya nih yang gua react. Gua nggak kuat nanti nge-react lagi, nggak kuat. Ya udahlah ya, cukup sekian aja ya. Kita main aman dulu aja bos. Bangke. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah mantengin sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Buat Yeah, berkembang. biar berkembang. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tadi ya, like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat. Nemu video yang kayak gini anjing.